Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan orientasi P3K Angkatan 7 2025. Sebelum saya menjelaskan rencana aksi perubahan P3K Angkatan 7 2025, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Santi Tena Dewi. Saya lahir di Cirebon tanggal 28 April 1995. Jabatan saya menjadi guru kelas di SD 3 Arjawinangun. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang visi dan misi SD 3 Arjawinangun. Yang saya akan jelaskan pertama adalah visinya. Visinya yaitu terwujudnya siswa yang takwa, cerdas, terampil, sehat, dan berakhlak mulia. Dan misinya itu ada 4. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa berkembang optimal sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, menumbuh kembangkan semangat kerjasama secara kompetitif atau bersaing untuk meningkatkan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi, partisipasi masyarakat dan orang tua siswa melalui komite sekolah. Yang keempat, menumbuhkan semangat belajar untuk meningkatkan wawasan dengan menyatukan kreativitas dan keterampilan serta potensi peserta didik guna membangun masa depan yang baik. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari SD 3 Arjawinangun. Yang pertama, kepala sekolahnya dipimpin oleh Bapak Fatur Rahman SPD dan dikomitekan oleh Bapak Abdul Gofir. Dan di SD 3 Arjawinangun kita terdapat 16 rombel. Terdapat 16 guru kelas, terdapat 2 guru agama dan 3 guru PJOK dan 1 penjaga sekolah. Dan sekarang saya akan membacakan tentang pendahuluan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. P3K ini sebagai jawaban dari kebutuhan pemerintah yang mendesakkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Kedudukan hukum P3K sebagai ASN diatur dalam nomor 20 tahun 2023 yang menjelaskan ASN terdiri dari 2, yaitu PNS dan P3K. Sedangkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelum ASN menjalankan tugasnya diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja. Maksud dan tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan minat baca murid kelas 2C, memotivasi murid kelas 2C akan pentingnya membaca. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kelas 2C dalam berhitung. Waktu dan tempatnya yaitu kegiatan rencana kerja yang akan saya laksanakan yaitu dimulai pada bulan Januari tahun 2025 sampai dengan Januari tahun 2029 yang bertempat di kelas 2C di SD 3 Arjawinangun. Untuk isu yang saya ambil yaitu ada 3. Poin yang pertama, kurangnya minat baca murid di kelas 2C. Yang kedua, kurangnya pemahaman berhitung pada murid kelas 2C. Yang ketiga, kurangnya motivasi untuk belajar membaca dari orang sekitar. Solusi yang saya ambil itu berarti ada 4 poin. Yang pertama, mensosialisasikan pentingnya membaca. Yang kedua, menerapkan kebiasaan berhitung menggunakan media. Yang ketiga, memberikan bimbingan khusus dan motivasi kepada murid. Yang keempat yaitu kerjasama antara orang tua dan guru. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang rencana kerja. Ada 4 ya. Yang pertama itu menerapkan siswa membaca 1 buku 1 hari 1 buku. Siswa membawa buku cerita dari rumah untuk menargetkan membaca dalam setiap harinya. Yang kedua, membuat media atau alat bantu pembelajaran matematika tentang penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga,
membuat media atau alat bantu pembelajaran tentang pecahan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi peserta didik dari proses pembacaan dan proses berhitung. Baik, kita udah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah kegiatan orientasi ini sangat bermanfaat bagi para ASN P3K. Dapat membantu peserta P3K memahami program orientasi dan mengenal etika instansi pemerintah dan membantu peserta P3K untuk mengimplementasikan hasil orientasi di tempat kerjanya dan menjadikan ASN yang bermutu serta berkompetensi tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil presentasi rencana orientasi P3K tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.